Halo, jumpa lagi dengan saya Cika di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa menjumpai Anda semua pada hari ini. Terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung, semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena Gracia Community Purwokerto adalah gereja untuk orang yang tidak sempurna dan gerejanya orang yang tidak suka bergereja. Teman-teman, hidup ini bicara tentang waktu. Selalu berbicara tentang waktu. Waktu kita anak-anak, waktu kita sekolah, waktu kita muda, waktu kita sehat, waktu kita bekerja, waktu kita pelayanan, dan juga waktu-waktu yang lain. Ada orang yang kurang waktu, di sisi lain ada juga orang yang membuang banyak waktu. Dan mungkin teman-teman juga ada yang merasakan jika hari-hari ini waktu berjalan cukup cepat. Baru kemarin hari Minggu, sekarang tidak terasa sudah di hari Sabtu. Baru dapat gajian, tahu-tahu mendekati tanggal tua lagi. Apalagi dengan adanya pandemi COVID yang hampir 2 tahun lebih melanda Indonesia. Dan sampai hari ini pun masih belum berakhir. Membuat banyak perubahan dan kebiasaan karena waktu yang terus berjalan. Melihat situasi dan kondisi hari-hari ini begitu pentingnya waktu untuk saya dan Anda semua, ada yang memanfaatkan waktu dengan sedemikian rupa untuk hal-hal yang positif, tapi ada juga yang membuang waktunya dengan percuma. Oleh karena itu, kita semua perlu yang namanya disiplin waktu. Sebentar, Ibu Pendeta Lois akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan lanjutan tema The Better Me Part 2 dengan subtema disiplin waktu. Namun sebelumnya, rekan saya, Yusak, Dwi, Kim Ham bersama GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune di channel ini. God bless you. Boleh kita bersama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yes, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Siap-siap, angkat tangan kita katakan, oleh darah anak domba, amin, oleh
Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan kalau hari ini kita semua bisa beribadah bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dalam ibadah sore hari ini. Saudara-saudara, kita semua ingin menjadi orang yang lebih baik. Nah, kalau kita ingin menjadi lebih baik yang lalu, saya katakan kita harus bisa mendisiplin diri. Hari ini, kalau kita ingin menjadi lebih baik, kita harus bisa mendisiplin waktu kita. Ya, Tuhan memberikan kepada semua orang waktu yang sama setiap hari. 24 jam sehari, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, karena itu sudah apa yang Tuhan berikan, ya. Orang sehat, orang sakit, orang yang berbahagia, orang yang susah, orang yang kaya, orang yang miskin, semua mempunyai waktu yang sama. Dan salah satu harta yang paling berharga bagi kita adalah waktu. Waktu itu bersifat abstrak sehingga kita sulit untuk memegang. Kita sulit untuk mengerti dan kita juga sulit untuk menjalankan. Kita harus menggunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil dan hidup yang lebih baik. Aristoteles pernah mengatakan, masa sekarang berada di antara masa lampau dan masa yang akan datang. Berapa panjang masa sekarang kita tidak tahu. Dan memang tidak ada orang yang tahu. Sekarang ini kita hidup, kita nggak tahu sampai kapan. Ya, Saint Agustinus juga pernah berkata, jika Anda tidak bertanya, saya menganggap saya sudah tahu apa itu waktu. Tetapi jika Anda menanyakan apakah itu waktu, saya harus jujur mengatakan bahwa saya tidak tahu. Saudara-saudara, manusia tidak mungkin melepaskan diri dan keterbatasan waktu. Seperti kita dibatasi oleh tempat, manusia juga dibatasi oleh waktu. Kita tidak tahu seberapa banyak waktu yang kita peroleh. Kita tidak tahu seberapa banyak waktu yang akan kita jalani di dalam kehidupan ini. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini Musa memohon agar Tuhan memberikan tuntunan untuk dapat menjalani kehidupan setiap hari dengan penuh kebijaksanaan, serta memberikan kesadaran bahwa hidup ini singkat. Hidup kita di dunia ini singkat. Orang boleh hidup 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, tapi tetap namanya singkat. Tidak ada orang yang bisa hidup lebih dari itu. Nah, saudara-saudara, setiap orang itu mempunyai kegiatan dan pengaturan waktu yang berbeda-beda. Saya punya kegiatan sendiri. Saya punya waktu sendiri, waktu saya dan waktu saudara berbeda. Saya setiap pagi bangun jam 2, jam 3 pagi. Saudara bangun jam berapa? Jam 6 katanya Bu Andara. Ya, yang lain jam berapa? Jadi antara waktu bangun kita saja sudah berbeda, saudara-saudara. Jadi setiap orang punya kegiatan sendiri, punya pengaturan waktu sendiri dan semuanya berbeda. Tidak ada yang sama. Suami istri pun berbeda. Ada satu yang males, bangunnya siang. Ada satu yang rajin, bangunnya pagi. Ada yang satu males mandi, yang satu giat sekali mandi. Ya, jadi kegiatan tiap-tiap manusia itu berbeda. Karena itu kita harus belajar untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki dalam hidup ini untuk melakukan hal-hal yang baik.
hal-hal yang positif yang harus kita terapkan di dalam kehidupan. Tuhan mempunyai maksud dengan memberikan waktu kepada kita. Dia mempunyai rencana dengan waktu itu. Karena itu kita harus memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan berikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemazmur memakai istilah hati yang bijaksana. Merupakan hasil dari kualitas waktu yang akan kita jalani. Apa kuncinya? Tentunya panggilan melakukan kehendak Allah merupakan dasar yang utama. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang benar-benar ingin hidup dan belajar dari kehidupan dan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia akan belajar memanfaatkan waktu sekaligus belajar dari setiap kejadian dalam hidup yang dialami. Ini merupakan hikmat yang akan menjadi bekal yang baik bagi kita menentukan pilihan dan mengambil keputusan di masa yang akan datang. Saudara-saudara, ada orang yang menggunakan waktu dan menyelesaikan banyak pekerjaan dengan waktu yang Tuhan berikan. Beres. Tetapi ada lain lagi orang yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik dan merasa waktunya itu kurang sehingga pekerjaannya tidak selesai dilakukan. Mengapa ada yang merasa waktunya tidak cukup? Ada yang merasa waktunya kurang, sedangkan sebagian lagi merasa cukup waktunya untuk mengerjakan sesuatu. Mungkin yang merasa kurang karena tidak serius menggunakan waktu. Memboros-boroskan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat bagi dirinya. Masalahnya bukan karena kekurangan waktu, melainkan pengelolaan waktu yang kurang tepat. Bagaimana agar kita lebih bijaksana menggunakan setiap saat yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Kita harus menyadari bahwa waktu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Seperti hidup kita ini, pemberian Tuhan. Waktu itu juga pemberian Tuhan yang sangat berharga. Karena itu pergunakan waktu itu dengan efisien. Artinya kita bisa mengerjakan banyak hal dengan cara yang benar dan tidak menyia-nyiakan waktu. Hiduplah dengan penuh hikmat dari Tuhan supaya kita bisa menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang diberikan kepada kita adalah waktu yang terbatas. Tidak mungkin akan kembali. Waktu itu singkat. Jadi kalau kita kepingin ngulang kehidupan yang lalu, itu tidak bisa. Ya karena waktu itu terbatas. Hari ini kita lalui hari ini. Besok kita lalui besok. Yang lalu kita lalui untuk hari-hari yang lampau. Jadi kalau kita tahu waktu itu terbatas, jangan kita jadi orang yang bebal dan membuang waktu dengan begitu saja sehingga kita tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Dan waktu itu sangat berharga sampai ada orang mengatakan waktu adalah uang. Dia tidak mau kehilangan sedikit waktu pun karena waktu itu menghasilkan uang. Waktu adalah sesuatu yang sangat bernilai, berarti bagi kehidupan orang yang menganggap waktu itu adalah uang. Karena itu kalau janjian waktu harus molor. Ya, enggak, kalau kita janjian waktu dengan seseorang, kita harus tepat. Kalau kita janji waktu bertemu jam 7, sebisanya sebelum jam 7 kita sudah menyiapkan diri. Ya, supaya apa? Supaya orang itu tahu kalau kita ini menghargai waktu. Kita punya waktu yang berharga. Jadi kita enggak ingin membuang-buang waktu dengan percuma. Ada 3 fase waktu dalam hidup manusia kemarin, yaitu waktu kenangan, di mana semua orang pernah menjalani dan waktu itu tidak mungkin terulang lagi. Hari ini atau sekarang merupakan
kenyataan hidup yang sedang kita jalani. Dan kalau kita bisa menjalani hari ini merupakan anugerah dari Tuhan. Esok merupakan harapan. Satu misteri yang belum kita ketahui. Kita boleh merencanakan segala sesuatu untuk hari esok, tapi belum tentu dapat kita jalani. Saudara-saudara, saya ingat waktu suami saya masih ada, malam itu dia sedang menulis khotbah untuk ulang tahun gereja di Cilacap. Saya lihat catatannya untuk ulang tahun gereja di Cilacap, ya, tanggal 27 Agustus. Tetapi malam itu juga tanggal 23 Agustus Tuhan memanggil dia pulang. Jadi kita boleh merencanakan segala sesuatu, tapi kita tidak bisa menentukan rencana kita itu bisa berjalan atau tidak. Karena itu setiap rencana kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkenan enggak rencana ini? Diberkati oleh Tuhan tidak? Direstui oleh Tuhan atau tidak? Jangan kita ngotot dengan rencana kita, lalu kita kehilangan akal. Pokoknya aku harus begini. Pokoknya aku harus melakukan ini. Pokoknya aku harus dapat ini. Kalau kita main dengan pokoknya, kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Saudara-saudara, jangan lupa waktu kita pemberian Tuhan. Dan waktu itu sangat berharga. Dan jangan lupa, kalau kita tahu waktu kita ini pemberian Tuhan, sesibuk apapun pekerjaan yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, jangan pernah lupa memberi waktu untuk Tuhan. Ya, jangan pernah melalaikan Tuhan. Kita harus punya waktu untuk Tuhan. Saya sering kali berulang-ulang mengatakan hal ini. Tiap-tiap pribadi harus punya waktu tersendiri dengan Tuhan. Apa yang saya lakukan kalau saya bangun jam 2, jam 3 pagi? Itu merupakan waktu yang terindah untuk saya. Saya bisa berdoa dengan bebas. Saya bisa merenungkan firman Tuhan tanpa gangguan suara mobil, suara orang, panggil-panggil. Ya, enggak, saya bisa merenungkan firman Tuhan. Saya bisa menyiapkan persiapan-persiapan khotbah. Itu semua saya lakukan di pagi hari. Saya baru berdiri dari meja saya sesudah jam 7 atau jam 8 pagi. Saudara-saudara, saya tidak ingin kehilangan waktu yang Tuhan berikan. Waktu yang terbaik, yang tidak bisa diulang. Mungkin saya bisa meletakkan tugas itu. Nanti saja saya kembali. Pernah saya melakukan itu. Tahukah saudara apa yang terjadi? Waktu saya kembali, semua ini blank, hilang. Loh, apa yang saya pikirkan itu tidak bisa, apa yang saya renungkan itu tidak bisa saya dapatkan kembali. Karena itu saya tidak mau membuang waktu. Kalau sudah bangun pagi, saya tidak mau diganggu ya dengan yang lainnya, suaranya ini itu lain-lain, tapi saya memusatkan diri untuk Tuhan. Itu yang saya inginkan dalam kehidupan kita semua. Kita semua punya waktu. Kita semua yang menentukan untuk apa waktu yang kita terima dari Tuhan itu. Ya, jangan kita hanya bisa kita gunakan untuk kesibukan jasmani saja. Tapi coba kita memikirkan hal yang terbaik untuk kehidupan rohani kita. Saudara-saudara, setiap orang entah dia tua, muda, punya kesenangan, punya hobi. Benar kan? Bu Andara hobinya apa? Hobinya kerja dia. Buka fashion. Ya, karena itu profilnya itu selalu menawarkan barang-barang, hobi. Saudara-saudara. Nah, ada yang senang mengisi waktu luang dengan membaca seperti Denny. Ya, ada yang nonton film. Film apa itu ya namanya ya? Korea. Drakor katanya, ya. Ya, ada yang senang nonton drakor sampai berjam-jam, berhari-hari, semua dihafal. Coba kalau suruh menghafal Alkitab, firman Tuhan, lupa. Saudara-saudara. Atau ada yang suka jalan-jalan.
Pokoknya jalan-jalan, nggak tahu mau beli apa, ke mall. Nggak beli apa-apa, juga pokoknya jalan. Saudara-saudara, ada yang suka ngegame. Musim kan sekarang ngegame. Nah, nggak tua, nggak muda, semua ngegame. Orang tua sambat katanya, anakku sekarang nggak bisa diatur. Pegangnya HP terus. Ya memang masa pandemi ini membuat banyak perubahan-perubahan yang membuat kita semua mengalami perubahan dalam kehidupan. Anak yang dulu kecil nggak boleh pegang HP karena sekolahnya online harus pegang HP. Tapi dia bukan hanya belajar dengan HP, main juga dengan HP. Ada orang tua yang mengeluh katanya, gimana ya caranya untuk menghentikan anak itu dari main game. Saya pernah berkata kepada dia, tumpangi tangan kalau malam tidur. Doakan supaya dia berhenti dari ngegame. Nggak taunya dia bilang apa. Tapi bapaknya juga begitu. Berarti setali 3 uang. Ya, bapaknya juga begitu. Nggak habis-habis pegang HP katanya. Dia main HP. Bersaing dengan anaknya. Ada bapak-bapak yang datang kepada saya, dia bilang gini, gimana caranya tante? Kalau bisa menghentikan istri itu setiap hari kerja yang rutin, masak yang baik, nggak pegang HP terus. Wah, yang satu sambat suaminya, yang satu sambat istrinya. Sampai si suami ini bilang gini, "Mah sudah masak." "Hah?" Enak kan dijawab, "Hah?" Kalau saudara dijawab seperti itu gimana? Kita rasanya nelangsa ya. Ada anak yang dikasih tahu, ayo belajar. Diem saja, nggak menjawab. Lalu apa yang dikatakan? Jangan berisik. Anaknya bisa bilang begitu sama orang tuanya, jangan berisik. Yang ngajari seperti itu siapa? Nggak ada. Tapi karena dia selalu isinya otaknya diisi dengan permainan-permainan yang tidak bermanfaat, akhirnya keluar perkataan yang tidak bermanfaat. Saya sangat sedih melihat orang tua ya, karena tidak mau sibuk dengan anaknya. Anak masih kecil, kalau didulang makan susah, dikasih apa? Dikasih HP. Supaya apa? Supaya bisa tenang. Padahal ini pelajaran yang tidak benar. Ya, pelajaran yang tidak benar. Saudara-saudara, jadi kalau anak itu sudah kecanduan HP, orang tua tidak boleh nelangsa. Karena apa? Karena orang tua yang sudah membuat anak itu jadi kecanduan HP. Saudara-saudara, orang yang kecanduan HP itu akan susah bergaul. Lebih suka menyendiri. Diajak komunikasi nggak jawab. Ya. Saat seseorang mengatakan sesuatu, dia seolah-olah jadi budek. Nggak tahu apa yang diomong. Nanti kalau sudah begitu tanya, mau ngomong apa sih ya? Oh, saya bilang, dasmu nyaluk dikeplak. Saya bilang, ya kadang-kadang saya juga jengkel ya. Kalau diajak ngomong nggak nyaut, diem aja, lalu tanya, mau ngomong apa? Kepingin. Nah, saudara-saudara, orang itu juga sulit untuk bangun pagi karena sudah bergadang semalaman, ya. Dan orang itu juga sudah memboroskan waktu yang tidak berguna. Bukan itu saja, saat orang itu melakukan pekerjaan, dia tidak bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal. Tidak bisa memberikan hasil kerja yang baik. Karena itu sebagai orang tua kita harus belajar mendisiplin diri kita, mendisiplin waktu kita untuk menjadi contoh bagi anak-anak kita. Kegagalan seseorang dimulai dari kurangnya memanfaatkan waktu dengan maksimal. Kurangnya pengelolaan waktu yang tepat. Dia hanya mengelola waktu untuk kesenangannya. Dan yang didapatkan adalah kegagalan dan kegagalan. Saudara-saudara, kita akan memeriksa Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Di situ diceritakan tentang 10 orang gadis. Di antara 10 gadis ini,
Ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini semuanya karena saya tahu saudara di rumah nggak baca Alkitab. Benar kan? Yuk kita baca bersama-sama ya. Ayat 1 sampai 13, ayatnya pendek-pendek dan tidak panjang. Mulai, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi menjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Murid-murid menanyakan tentang kedatangan Tuhan kelak dan Tuhan menjawab pertanyaan mereka dengan memberikan perumpamaan ini. Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pengajarannya. Tujuan utama perumpamaan ini adalah supaya kita siap sedia. Kalau kita baca ayat-ayat tadi, kita akan tahu bahwa kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia. Berjaga-jaga menghadapi akhir zaman. Berjaga-jaga menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Berjaga-jaga menghadapi akhirnya hidup kita masing-masing. Tidak ada orang yang tahu loh akhir hidup kita itu kapan. Tapi kita harus berjaga-jaga. Kita harus selalu siap sedia. Karena itu merupakan kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk kita. Dalam pelayanan Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus banyak membahas tentang kerajaan surga melalui perumpamaan-perumpamaan. Dan perumpamaan gadis bijaksana dan bodoh ini mengingatkan kita siapakah gadis-gadis yang digambarkan oleh Tuhan di dalam cerita ini. Beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, 10 gadis yang terpilih ini menggambarkan orang-orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita dipilih untuk diselamatkan. Kita dipilih untuk memiliki kehidupan yang benar. Kita dipilih untuk kita bisa menikmati kerajaan surga. Saudara-saudara, kita tidak mengetahui dengan pasti. Namun kita harus tahu pemilihan Tuhan atas hidup kita merupakan sesuatu yang baik. Tuhan memilih saudara dan saya karena Dia ingin menyelamatkan kita. Supaya kita tidak perlu mendapatkan hukuman. Tapi kita boleh mendapatkan keselamatan yang Tuhan janjikan. Saudara-saudara, orang-orang percaya itu orang pilihan Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan. Orang yang memiliki kehidupan yang dibarui oleh Tuhan. Dan Tuhan merindukan kita semua sebagai orang-orang pilihan. Memiliki kesadaran untuk hidup berjaga-jaga. Dan siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Kapan itu terjadi?
Tidak ada satu orang pun yang tahu. Karena Tuhan datang sewaktu-waktu. Yang penting dan harus kita lakukan adalah siap sedia. Siap sedia. Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Yang harus kita lakukan siap sedia. Yang kedua, Alkitab menyatakan bahwa di antara 10 gadis terpilih itu ada 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Yang dimaksud bodoh ini bukan karena inteligensianya kurang rendah, tidak. Karena Tuhan tidak pernah menghina mereka yang kurang cerdas. Tapi yang dimaksud bodoh di sini adalah karena tidak punya persiapan diri dengan baik. Tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Di hadapan Allah kita itu semua sama. Manusia berdosa. Manusia yang hanya suka membanggakan diri. Manusia yang kurang menghargai firman Tuhan. Sehingga seringkali kita berlaku bodoh. Apa yang dimaksud bodoh dan bijaksana di sini? Bodoh adalah sikap yang kurang baik. Sikap yang tidak berjaga-jaga dengan kehidupan rohani kita. Kadang-kadang kita seperti pelita yang menyala, berapi-api untuk Tuhan. Kadang-kadang kita seperti pelita yang padam, yang tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara, Tuhan tidak ingin hidup kita itu sebentar menyala pelitanya, sebentar padam. Karena itu gadis yang bodoh itu tidak bawa persediaan minyak. Dia hanya bawa pelita. Pelita yang hanya bisa menyala untuk sementara waktu. Sesudah minyak dalam pelita itu habis, pelitanya akan padam. Tuhan tidak ingin kita memiliki kehidupan seperti itu. Sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki kehidupan atau pelita yang terus menyala. Ya, saudara-saudara. Nah, orang yang gadis yang bodoh ini adalah gadis yang sukar diajar. Sehingga tidak menyukai kebenaran firman Tuhan. Tidak mempunyai kerendahan hati. Dia terlalu sombong dengan dirinya. Dia menganggap bahwa apa yang dimiliki itu cukup. Padahal itu tidak cukup. Dia tidak punya persediaan. Dia tidak punya cadangan untuk menyalakan pelitanya terus. Nah, gadis yang bijaksana ini punya pelita, tapi juga punya cadangan minyak. Untuk apa? Supaya kalau pelita itu sudah dinyalakan, dan kalau minyak dalam pelita itu habis, dia bisa mengisi ulang. Sehingga pelita itu bisa terus menyala. Saudara-saudara, ini menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memiliki persiapan diri yang baik, memiliki persiapan diri yang mantap, dan bisa berjaga-jaga. Bisa bersiap-siap untuk menanti kedatangan mempelai yang kedua. Pelita itu terus menyala. Artinya kita harus memiliki satu kehidupan yang terus menyenangkan untuk orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita memiliki kehidupan yang menyenangkan, orang itu guyup dengan kita. Dia akan senang dengan kita. Dia menganggap hidup kita itu sudah jadi berkat untuk mereka. Saudara-saudara, kita harus jadi seperti itu. Ya, punya pelita dan punya cadangan minyak. Supaya pelita kita tetap menyala. Di antara orang berdosa, pelita kita tetap menyala. Di antara orang-orang yang benar, kita juga makin bersinar. Di segala keadaan, pelita hidup kita ini tidak boleh padam. Saudara-saudara, mengapa? Karena hidup orang Kristen adalah contoh bagi kehidupan mereka semuanya ya. Yang ketiga, gadis-gadis ini memiliki waktu yang sama, yaitu menunggu kedatangan mempelai. Semua punya waktu yang sama, menunggu. Tapi dalam menunggu itu ada hal yang bisa dilakukan. Yang bijaksana menunggu sambil memperbaiki diri, menyediakan segala persiapan dengan baik. Yang bodoh menunggu tapi tidak melakukan apa-apa. Sehingga tidak ada perbaikan dalam dirinya. Saudara-saudara,
kita mau menjadi gadis yang bijaksana, menunggu dan melakukan perbaikan-perbaikan. Apa yang kurang dalam hidup kita? Mungkin kita mulutnya terlalu cerewet. Kita mohon Tuhan tolong supaya saya mempunyai mulut yang mengeluarkan perkataan yang baik. Mungkin hati kita yang seringkali gak beres. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan aku hati yang baik. Mungkin pikiran kita selalu gak baik terhadap orang lain. Kita juga mohon, Tuhan tolong sucikan pikiran ini. Supaya saya punya pikiran yang baik terhadap orang lain. Dan banyak hal yang dapat kita perbaiki dalam kehidupan ini. Supaya kita memiliki satu kehidupan yang kudus dan layak saat Tuhan Yesus datang menjemput kita. Saudara-saudara, saat menunggu itu memang tidak enak. Ya, tapi kita sebetulnya sudah belajar menunggu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara pergi ke dokter, nunggu enggak di rumah sakit? Nunggu. Kalau saudara mau pergi naik kereta api, nunggu enggak kereta datang? Kita nunggu. Ya. Kalau saudara mau makan di restoran, sudah pesan makanan, juga harus nunggu. Ibu-ibu yang mau melahirkan putranya juga harus menunggu kelahirannya. Dan menunggu ini memang sudah ada dalam kehidupan manusia. Tapi menunggu yang seperti apa? Menunggu harus digunakan untuk memperlengkapi hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menunggu kedatangan Tuhan, tapi kita tidak melakukan perlengkapan untuk diri kita. Kita akan mengalami kekecewaan yang besar. Yang keempat, untuk gadis yang bodoh, tidak memiliki sikap berjaga-jaga dengan benar. Gadis-gadis yang bodoh tidak diperkenankan masuk dalam perjamuan pesta kawin. Karena mereka tidak berjaga-jaga. Tidak punya sikap yang benar. Tidak punya persediaan minyak. Tidak punya persediaan minyak ini dianggap tidak berjaga-jaga. Ya, tidak konsentrasi. Saudara-saudara, mereka tidak melakukan penyambutan dengan benar. Mereka menyambut Tuhan asal-asalan saja. Saudara-saudara, kalau kita pergi ke pengantin, apa yang kita lakukan? Kita mempersiapkan diri begitu rupa. Ya, kita ingin menyambut pengantin itu dengan baik. Kita ingin kelihatan baik. Tetapi gadis yang bodoh ini tidak melakukan itu. Saudara-saudara, menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita harus mempunyai sikap berjaga-jaga dengan benar. Lakukan segala yang terbaik. Lakukan perubahan-perubahan dalam hidup ini, supaya Tuhan berkenan untuk hidup saudara dan saya. Minyak di sini digambarkan sebagai sikap yang berjaga-jaga. Sikap yang berjaga-jaga ini juga menunjukkan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, yang harus selalu dibangun setiap hari. Ciri orang yang berjaga-jaga dan memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, memiliki sikap hati yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan hidup dengan nyata, memberi pembelaan yang tinggi terhadap pekerjaan Tuhan, dan pelita dalam dirinya tidak dibiarkan padam, tapi terus dibuat bersinar. Apa yang terjadi? Yang kelima, saat pengantin laki-laki datang, waktu gadis-gadis yang bodoh itu datang dan minta dibukakan pintu, dikatakan Tuhan menolak. Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Ya, aku tidak kenal engkau. Yang bijaksana masuk dalam perjamuan perkawinan yang indah bersama dengan Tuhan. Yang bodoh ditolak, gak boleh masuk. Saudara-saudara, satu hal yang menyakitkan, kalau sampai satu saat Tuhan menolak kita. Satu hal yang tidak membuat kita gembira, kalau sampai satu saat kita ditolak dan dianggap tidak dikenal oleh Tuhan. Kita akan menangis. Tapi semua tangisan itu tidak berguna. Saudara-saudara, karena itu kita harus berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan saatnya tiba. Jangan jadi pengikut Tuhan tanpa persiapan. Yang nampaknya saja kelihatan sedang menantikan kedatangan Tuhan. Tapi
tidak siap ketika hari itu tiba. Kita harus dapat menunjukkan identitas sebagai pengikut Yesus dengan melakukan ibadah yang benar kepada Tuhan. Memiliki kehidupan doa yang benar dengan Tuhan. Bersekutu dengan firman Tuhan yang akrab. Merupakan identitas yang menunjukkan fungsinya kita sebagai anak Tuhan. Sehingga pelita hidup kita bisa terus menyala. Saudara-saudara, bila Tuhan masih memberi nafas kehidupan bagi kita, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Karena itu bijaksanalah memakai waktu dalam kehidupan ini, sebab kita tidak tahu kapan waktu itu akan berhenti untuk kita jalani di dunia ini. Pastikan bahwa pelita hidup kita tidak pernah padam dan terus menyala. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, melihat keadaan sekitar kita, mendengar berita-berita yang membuat hati tidak nyaman. Sebenarnya kami mempunyai perasaan yang takut dalam hati. Tetapi firman Tuhan menguatkan kami semua untuk kami senantiasa berjaga-jaga. Beri kami hati yang bijaksana Tuhan, agar kami dapat menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik dan bertanggung jawab. Kami mau belajar menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kami, karena waktu itu sangat terbatas, sehingga harus kami hargai, karena apa yang telah dilalui tidak dapat diulang kembali. Beri kami hati yang bijaksana, yang memiliki kerendahan hati untuk menerima dan melakukan perintah Tuhan, sehingga pelita hidup kami bisa terus menyala dan menerangi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sekarang Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Layakkan dan kuduskan hidup kami semua, agar persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan memberi kami kekuatan yang baru, memberi kami kerinduan untuk benar-benar memiliki sikap berjaga-jaga. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara, kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan yang berisi anggur ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini. Kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami, untuk kami sanggup menjalani kehidupan sesuai dengan kerinduan Tuhan. Beri kami memiliki hidup yang selalu siap, waspada, berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan kelak.
Kami tidak ingin mengalami penolakan seperti gadis yang bodoh, tidak dikenal oleh Tuhan karena tidak berjaga-jaga. Kami berdoa untuk diri kami masing-masing supaya kami boleh menjadi orang yang bijaksana yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami menyerahkan hidup ini. Kami menyerahkan rumah tangga kami. Kami menyerahkan anak-anak kami. Kami menyerahkan usaha pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan selalu menyertai dan biarlah Tuhan selalu memberkati apa yang kami kerjakan dan menjadi kerinduan hati kami. Berkati semua yang telah melakukan pelayanan untuk Tuhan hari ini. Berkati semua yang telah beribadah kepada Tuhan hari ini untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dan berkati semua persembahan persepuluhan yang kami berikan untuk Tuhan. Tuhan akan memberkati balik dengan berkat berkelimpahan. Kita akan menadahkan tangan kita. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai saudara semuanya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali kelak. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhannya, agar kami mempunyai disiplin waktu, sehingga kami bisa menjadi orang yang menghargai waktu dan juga bijaksana. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan dan makin teguh sebagai pengikut Kristus. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto. Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak dan Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan pekerja di gereja, atau Bapak dan Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walau pandemi sudah mereda, tapi mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat berada di ruang tertutup atau di angkutan umum, cuci tangan menggunakan sabun, dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Cika, sampai jumpa lagi di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Siap-siap, angkat tangan kita katakan, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Naikkan pujian ini dari awal. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Angkat tangan kita tinggi-tinggi.
Nyembah